Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Rektor Universitas Peradaban Dr. Muhammad Kadir Sinambes HMSI, yang kami hormati dosen serta staf jajarannya, dan yang kami hormati pula teman-teman sejawat dari program studi pendidikan bahasa Indonesia yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembuka, marilah kita mencurahkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tak pernah berhenti sedikit pun memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini dalam ruangan ini. Di sini kita semua sama-sama sedang menjalankan kewajiban kita dalam menuntut ilmu, di mana ilmu tersebut yang merupakan bekal kita untuk menatap masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang kami hormati, bangsa Indonesia memiliki jati diri yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Jati diri tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia ialah bahasa. Dalam hal ini yakni bahasa Indonesia. Sesuai dengan simbolan yang sering kita kenal, yakni bahasa menunjukkan bangsa. Dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipertahankan. Karena itu merupakan suatu hal yang perlu kita pertahankan agar kita tetap dapat menunjukkan keberadaan kita sebagai suatu bangsa di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita pada saat ini? Apakah kita patut berbangga? Karena belum lama ini bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi atau Official Language Konferensi Umum atau General Konferensi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO yang ke-10 pada tanggal 20 November 2023 lalu. Dengan adanya hal tersebut, bukanlah kita patut bangga. Namun, di Indonesia masih dapat ditemukan adanya ketidakbanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya dari kalangan awam, namun juga dari kalangan pejabat. Misalnya, dalam pidato para pejabat seperti Presiden kita sendiri, Bapak Joko Widodo juga seringkali menggunakan bahasa Inggris dalam pidatonya. Tanpa kita sadar, kita juga seringkali mengambil alih kata bahasa Inggris dan menjadikannya kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, masyarakat lebih suka atau lebih gemar menggunakan kata di follow up, depending, meeting, dan on the way. Padahal kita memiliki kata-kata untuk padanan kata yang besar tersebut. Seperti kita memiliki kata ditindaklanjuti untuk mengganti kata di follow up. Kita memiliki kata pertemuan atau rapat untuk mengganti kata meeting. Lalu kita juga memiliki kata ditunda untuk mengganti kata pending. Kita juga bisa menggunakan kalimat bahasa Indonesia sedang berada di jalan untuk mengganti kata on the way. Lantas, mengapa kita masih menggunakan kata berbahasa asing? Bagaimana kita hendak melestarikan bahasa Indonesia jika bukan dari diri kita sendiri? Sikap yang tidak menjunjung bahasa persatuan tersebut harus dikikis. Karena fokus utama kita adalah mengutamakan penggunaan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, sebagai simbol jati diri bangsa agar kita tidak menjadi asing di diri sendiri. Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia ikut larut dalam arus komunikasi global yang menggunakan media berbahasa asing seperti itu. Jika hal ini kita biarkan, tidak tertutup kemungkinan jati diri ke-Indonesia kita akan pudar. Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, mutu penggunaannya pun harus terus ditingkatkan
agar bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. Nah, untuk melanjutkan tindakan tersebut, kita perlu mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bahasa, bendera, lambang negara serta lagu kebangsaan. Hal tersebut merupakan amanat dari bab ke-15 ayat 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ikrar dari para pemuda Indonesia, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda mengikrarkan yakni bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dalam menjalani kehidupan pada era global seperti sekarang ini, jati diri lokal maupun jati diri nasional tetap merupakan dua hal yang sangat penting untuk dipertahankan agar kita tetap dapat menunjukkan eksistensi kita atau keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Atas dasar tersebut, agar jati diri bangsa perlu kita perkuat, baik berupa bahasa dan sastra, adat istiadat, tata nilai, maupun perilaku budaya dan kearifan lokalnya. Dengan demikian, marilah kita semua sebagai generasi penerus bangsa dan generasi penerus pemimpin bangsa yang tangguh, kita lestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat yang berbeda dan dengan wilayah yang berbeda pula, supaya kita tetap dapat bersatu. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kebaikan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.